Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, sebagai seorang muslim tentu kita harus senantiasa bermujahadah sekaligus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah senantiasa memberikan tambahan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini sedikit mengingatkan hal-hal yang sudah semestinya untuk diketahui oleh kita orang-orang beriman, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita kebaikan dan kemuliaan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengingatkan diri saya serta kaum muslimin dan muslimat sekalian, saudara-saudaraku dimanapun berada, akan satu peristiwa penting yang ini terkait dengan bulan di mana kita sekarang sedang menjalankan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menurunkan Al-Quran ini di waktu, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilih, dan bulan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang saat ini kita sedang menunaikan ibadah puasa semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah ditakdirkan hidup di sebuah kawasan, di sebuah tempat di mana saat itu kebodohan, kejahiliaan merata hampir di mana-mana. Tidak ada rumah di Mekah saat itu dan di Jazirah Arabia secara umum, melainkan kebodohan dan kejahiliaan itu menjadi sesuatu yang tidak dipisahkan dari kehidupan mereka. Kita bisa lihat bagaimana contoh-contoh kejahiliaan yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam sebelum beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Di Mekah saja, kota yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri tercinta Hajar alaihissalam, saat itu sudah mengalami pergeseran nilai. Kota yang tadinya adalah tempat di mana merupakan simbol ketauhidan, saat ketika Nabi alaihissalatu wassalam belum diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul, Mekah adalah kota yang dipenuhi dengan kesyirikan. Ada 360 patung dan berhala yang disembah, dan itu diletakkan di sekitar Ka'bah. Ini menunjukkan satu di antara bentuk kebodohan yang menimpa masyarakat Arab saat itu. Mereka meyakini ada pencipta, mereka meyakini ada Allah, namun ekspresi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah nampak sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimana mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah harus dengan menundukkan diri kepada patung-patung, harus dengan memberikan sesajen kepada berhala-berhala. Pemandangan ini nyata dialami dan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kebobrokan moral. Belum lagi khamr yang tersebar di mana-mana, praktek ribawi, perzinahan di mana-mana. Sebuah keadaan yang membuat Nabi alaihissalatu wassalam mengalami kerisauan, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam untuk pergi beruzlah di sebuah tempat yang sangat mencekam, di Jabal Nur, di gunung yang disebut dengan Jabal Nur, di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Nabiullah Muhammad alaihissalatu wassalam oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing untuk kemudian bertahannuts, berdiam diri di bulan Ramadan di Gua Hira. Dan pada malam ke-21 dari bulan Ramadan itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Al-Qur'an, menurunkan surah yang pertama, menurunkan 5 ayat yang pertama dari Al-Qur'an di malam ke-21 bulan Ramadan. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan yang mulia ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 184.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa segala problematika, segala persoalan yang sedang mendera masyarakat Arab saat itu, masyarakat jahiliyah, masyarakat musyrikin saat itu, jawabannya adalah Al-Quran. Jawabannya adalah Al-Quran yang mulia ini, agar kemudian manusia, agar kemudian orang-orang Arab yang sudah terjerembab dalam kejahilian itu dapat kembali kepada jalurnya yang benar. Allah turunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Petunjuk kepada apa? Petunjuk kepada kemuliaan, petunjuk kepada ketakwaan. Dengan Al-Quran maka kita terlepas dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Al-Quran kita diantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalan-jalan bagaimana cara mengekspresikan dengan ekspresi yang benar di dalam mewujudkan ubudiyah, kesempurnaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya saat ini banyak orang yang juga meyakini ada pencipta, namun di dalam mengekspresikan kehambaannya kepada Allah, mereka tersesat, mereka menyimpang. Al-Quran datang penjelasan di dalamnya bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kaidah-kaidah yang kalau kita amalkan maka kita akan selamat di dalam kehidupan dunia ini, dapat mewujudkan kemaslahatan duniawiyah dan kemaslahatan ukhrawiyah. Dan itulah puncak kemuliaan ketika seseorang mampu di dalam hidupnya meraih kemuliaan dunia dan meraih kemuliaan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan surah Al-Alaq, Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Alladzi khalaqal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan mengingat Tuhanmu, membesarkan Tuhanmu yang maha mulia. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Masya Allah, ilmu yang Allah turunkan kepada kita di bulan Ramadan ini, ya, melalui Al-Quran, melalui apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, melalui apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya adalah untuk memuliakan kita, sebab takwa itu adalah kunci kemuliaan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka yakinilah dengan kita membaca Al-Quran di bulan yang mulia ini, kita sesungguhnya oleh Allah sedang diantar untuk berproses menjadi insan-insan yang lebih mulia lagi. Bukan sekedar mulia di mata manusia, namun kemuliaan yang hakiki adalah kita mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, wallahul hadi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share ya.